Shalom. Haleluya, haleluya. Kita sedang ada di minggu-minggu Palma ya. Palma dari kata palem tuh ya. Waktu Yesus masuk kota Yerusalem, saudara bisa baca tertulis dalam keempat Injil itu tertulis Markus pasal 11, Matius 21, Lukas 19, terus juga dalam Injil Yohanes pasal 12 mencatat itulah hari-hari terakhir Yesus masuk Yerusalem. Dan orang berkata Hosana, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan ya kan. Itulah sampai akhirnya ditangkap. Dia diadili, sempat masukkan penjara. Kemarin kami juga datang masuk ke dalam penjara bawah tanah yang tempat Yesus dimasukkan itu dalam tanah saudara. Kita berdoa sempat di situ. Jadi saudara lihat Tuhan lakukan itu karena dia mengasihi saudara, mengasihi saya, mengasihi kita semua. Amin. Nah kita gak bisa balas semuanya. Kita cuma bisa mengucap syukur dengan cara hidup kita yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah hari ini saya ajak kita semua buka dalam kitab Yesaya. Yesaya seorang nabi besar yang dipakai Tuhan. Lebih khusus ini nubuatan-nubuatan tentang Yesus mulai sejak kelahiran Yesus sampai bagaimana nanti keberadaan Yesus selanjutnya. Kita bilang ini adalah nubuatan Nabi Yesaya. Yesaya itu menyampaikan nubuatan-nubuatan itu 7 abad sebelum Yesus datang. Jadi luar biasa, nubuatan yang benar pasti tergenapi. Amin. Kalau bukan tidak tergenapi apa namanya? Lu buat-buat. Nah itu sudah ya kan. Saya ajak kita membuka dalam Yesaya pasal 55. Ini apa yang disampaikan Nabi Yesaya tentang anak manusia itu. Dan tema daripada Yesaya pasal 55 itu adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Mau ikut serta enggak? Amin. Ya, baca ayat 1 sampai ayat ke-6. Saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua secara bergantian ya. Karena pagi ini saya percaya saudara belum baca firman Tuhan. Siapa yang udah baca pagi ini? Oh 1, 2, 3. Yang lain? Baca apa dia? WA. Makanya pagi-pagi saya selalu kirim renungan tuh kan. Maksudnya supaya baca firman itu sebenarnya intinya ya kan. Saya baca ayat pertama. Seruan untuk serta dalam keselamatan dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang. Pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa syarat ya, tanpa bayaran. 3, 4. Ayat ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ayat kelima, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Haleluya. Nah saudara, hari ini kita berbicara satu renungan atau satu tema firman Tuhan hari ini, penuhilah undangannya. Amin. Penuhilah apa? Undangannya. Nah tahun 2023 ini selalu saya bilang adalah tahun apa? Penggenapan janji-janji Tuhan ya. Penggenapan janji-janji Tuhan. Tetapi janji itu akan kita alami, kita rasakan, kita nikmati kalau undangannya Tuhan itu kita datang. Saya beri contoh gini, kita bikin satu pesta saudara diundang. Di pesta tuh ada makan, ada minum, pokok semua yang mengenak-enakan. Saya mau tanya, kita akan bisa menikmati nggak hidangan yang enak itu kalau kita tidak datang memenuhi undangan itu? Hah?
Bisa tidak? Pasti tidak. Paling kita cuma dengar, ya kan? Dari orang datang, wih makannya enak banget loh, ya kan? Makannya itu dia, apalagi setelah habis makan dia punya kue tuh, ya kan? Kita cuma dengar cerita, kasihan deh orang-orang seperti ini, ya kan? Nah, orang bisa menikmati semua hidangan itu waktu dia datang memenuhi undangan itu. Makanya saudara baca dalam kitab Wahyu kan Yesus cuma mengetok. Aku berdiri dan mengetok. Siapa membuka pintu akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan, duduk makan bersama-sama dengan dia. Lihat, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Dia hanya mengundang. Nah itu sebabnya saudara lihat, inilah ungkapan daripada Nabi Yesaya sedang menyampaikan satu nubuatan tentang keadaan Yesus itu nanti seperti itu. Dialah yang mengundang, dia akan memenuhi, orang yang memenuhi undangannya itu akan menikmati seluruh janji-janji Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah itu sebabnya hari ini kita harus penuhi. Makanya dimulai dengan saudara lihat di situ dikatakan apa? Ayo, hai semua orang yang haus, ya kan? Dia undang, ayo semua yang haus, ya kan? Terus apa lagi? Marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Siapa Yesus itu sesungguhnya kata Alkitab? Dia tuh air hidup. Yohanes pasal 4 mencatat. Waktu dia berjumpa dengan wanita Samaria kan, dia bilang kalau engkau minum air ini engkau akan haus lagi, tapi kalau engkau minum air yang aku berikan, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dia air hidup. Dalam Matius pasal 11 ayat 40 ayat 28 situ, Matius pasal 11 situ katakan apa? Dia katakan minum. Ya kan, dia katakan hai engkau, maksud saya Matius pasal 11 ayat 28 Yesus bilang, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Ini undangan bukan? Undangan. Nah, waktu kita penuhi itu, kita akan menikmati seluruh janji-janji Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini saudara, penuhilah undangan itu. Amin. Apalagi kita sedang ada di Minggu Palma ini. Ini sudah terjadi 2023 tahunnya. Hari ini kita ingatkan untuk mengembalikan semangat gairah hidup kita yang sudah mulai luntur dalam mengiring Tuhan. Siap? Ini memberikan setiap saat supaya kita terus hidup lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena dia mengundang kita. Dia mengundang kita ada tujuannya. Amin. Nah sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kita. Kalau gitu untuk apa Tuhan panggil kita? Untuk apa Tuhan mengundang kita? Untuk apa saudara? Nah inilah yang Yesaya sedang katakan. 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia itu, dengan tema dia katakan seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Nah dimulai dengan satu yang dia katakan, ayat pertama dia katakan di sini, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi yang pertama untuk apa Tuhan mengundang kita? Tuhan memanggil kita yang pertama untuk mengisi manusia roh kita, batin kita, jiwa kita yang dahaga, yang haus. Tuhan panggil kita supaya apa? Roh kita, batin kita, manusia, jiwa kita itu yang lapar, yang haus itu dapat diisi, dipenuhi oleh Tuhan. Ada seorang teolog yang berkata dalam diri manusia itu ada satu ruangan kosong yang mana ruangan itu tidak bisa diisi oleh apapun. Kekayaan tidak bisa, harta kekayaan tidak bisa, jabatan tidak bisa, semua tidak bisa mengisi. Dan ruangan itu disebut ruangan Tuhan. Artinya apa? Satu-satu yang bisa mengisi ruangan itu adalah Allah sendiri. Makanya saudara lihat Elvis Presley, Marilyn Monroe, siapa lagi? Michael Jackson yang terkenal itu.
Saya mau tanya, terkenal nggak? Lebih terkenal mana, mereka atau saudara? Saudara tingkat RT aja nggak ada yang kenal kadang-kadang. Sudah terkenal, uang banyak, semuanya. Elvis Bayan digemari wanita-wanita cantik. Karena emang ganteng juga dia kan. Saudara lihat. Nah kalau kita lihat dari situ semuanya oke nggak? Tapi akhir hidupnya mereka semua penderitaan nggak? Elvis dengan kecanduan obat bius, frustrasi hidup. Siapa lagi? Marilyn Monroe bunuh diri. Yang lebih gawat lagi ini siapa? Michael Jackson, sampai di rumahnya saya baca dia punya autobiografi, dibuat satu ruangan namanya ruangan steril. Dengan harapan dia masuk situ dia aman, dia takut mati. Bayangkan, semua ada takut mati. Akhirnya mati enggak? Makanya pengkhotbah bilang kesia-siaan lah. Ya, kalau kita mau jujur hari ini saudara, hidup kita itu sebenarnya juga seringkali kita mengalami dahaga, mengalami haus, mengalami rasa kehampaan, benar gak? Seringkali kita sempat gak bisa merasakan gitu. Kok gua rasanya kosong hari ini, gak ada gairah, rasa hampa, benar gak? Ngangguk gitu ya. Kalau gak bisa bilang amin, ngangguk minimal bikin gua seneng gitu. Ya kan, benar gak? Nah Yesus tahu, makanya dia bilang, hai engkau letih lesu dan beban berat, datanglah kepada kau. Nah di sini diungkapkan oleh Yesaya, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi yang pertama, untuk apa Tuhan itu panggil kita? Untuk apa Tuhan mengundang kita? Yang pertama, untuk mengisi manusia roh kita, manusia batin kita, termasuk juga adalah jiwa kita yang haus dan dahaga. Kita bisa mengalami hal ini. Amin. Nah ini undangan, ini kabar baiknya, dia mengundang kita. Dia tidak menolak, tapi kita diundang oleh Tuhan untuk mengisi kekosongan itu. Ada satu ruangan yang kosong yang disebut ruangan Tuhan. Waktu dia mengisi itu, kita akan melihat sesuatu yang kita lihat selama ini menjadi sesuatu yang baru. Saya mau katakan, Alkitab kita berkata, Alkitab katakan waktu itu kita ada dalam Dia, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya mau katakan yang kita lihat semua sama enggak? Hah? Setelah kita dalam Tuhan, kita lihat semua sama enggak di dunia ini? Masih. Yang berbeda apa? Hati kita sampai kita memandang semua itu menjadi berbeda, sesuatu yang sama dilihat orang, tapi sudut pandang kita berbeda. Kenapa? Karena ada pembaharuan yang Tuhan kerjakan di dalam manusia roh kita. Kita bisa lihat deh sekarang, kita lihat orang-orang yang hidup segala macam dengan cara hidup, uang banyak, hidup hura-hura, kita bisa melihat kan? Dan kita ingat, saya juga dulu kayak gitu, mungkin kita berkata begitu kan? Tapi sekarang berubah enggak? Kita tetap lihat kejadian itu nyata, tapi konsep pandangan kita melihat itu sudah berubah. Aduh, gua enggak mau dah seperti itu. Benar enggak? Nah, inilah dia undang kita untuk memenuhi itu. Hai, dia berkata kan, semua orang yang haus. Ya kan? Nah jadi saudara, untuk apa Tuhan panggil mengundang kita? Untuk mengisi manusia roh kita, manusia jiwa kita yang dahaga. Pertanyaan, kenapa seringkali susah banget, kedahagaan itu loh. Kenapa seringkali kedahagaan kita, rasa haus kita tuh boleh seringkali kita alami terjadi. Kenapa? Yang pertama saya pelajari Alkitab, yang pertama karena seringkali jiwa kita berontak kepada Tuhan dengan cara tidak mentaati firman. Coba saudara perhatikan ayat yang 7-nya. Baiklah orang fasik. Siapa tuh orang fasik? Hah? Orang berdosa, orang yang memberontak. Ya kan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita
sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi yang pertama, kenapa seringkali kedahagaan itu terjadi, kita alami? Yang pertama seringkali karena apa? Karena jiwa kita, manusia batin kita seringkali apa? Berontak kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana pemberontakan itu? Dengan cara di mana kita tidak mentaati firman. Jadi orang yang sedang tidak mentaati firman, maka orang itu sedang berontak kepada Allah. Pasti kedahagaan, rasa kehausan akan dialami. Saudara ingat cerita anak bungsu? Saya mau tanya, sebenarnya sudah enak gak? Tinggal di rumah bapaknya dengan segala fasilitas. Kalau sekarang ini, mungkin makan enak setiap hari, kambing domba banyak, dia tinggal perintahkan pembantu-pembantu untuk dia mau makan apa, mau makan sate kambing kayak kan, sate domba, sate apa, bisa ya kan? Mungkin kalau zaman sekarang mungkin dia masuk, dia tinggal lihat dia garasi beberapa macam mobil-mobil mewah, tinggal dia bisa pakai. Sebenarnya enak gak? Tapi kurang ajar gak? Bapak masih hidup, Pak bagi dong warisan bagian gua. Bapaknya kasih nih, dia pergi. Saya mau tanya, setelah dia tinggalkan rumah, hidupnya enak atau hancur? Sampai-sampai Alkitab mencatat, dia disuruh bekerja sebagai urus babi, kasih makan babi. Ternyata makanan babi itu dia ikut makan. Penderitaan enggak? Kenapa? Berontak kepada Bapa. Jadi saudara, ciri-ciri yang pertama kenapa seringkali kedahagaan, rasa lapar, haus kita alami karena kita berontak tidak taat kepada kebenaran firman. Percaya deh, rumah tangga yang berontak pasti hancur. Yang tidak taat firman. Ada nggak di gereja? Ya, gak usah heran deh. Sampai kita bingung loh, lu kan dengar firman, lu kan tahu firman, kok hidupmu melanggar firman. Bingung saudara. Ini yang namanya pemberontakan. Orang-orang seperti ini kalau mau jujur, pasti kedahagaan, rasa hampa dalam hidupnya. Makanya lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari. Itu berbicara apa? Kita hidup sungguh dalam Tuhan, mentaati firman-Nya, maka kita mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Ini ciri yang pertama, kenapa rasa kedahagaan seringkali timbul. Yang kedua, karena dorongan ingin-inginan seseorang yang membuat akhirnya kompromi dengan dosa. Jadi yang membuat seringkali kedahagaan itu karena apa? Dorongan-kedorongan dari keinginan kita yang membuat akhirnya kita apa? Kompromi dengan dosa. Contohnya apa? Pengen kaya. Lalu apa yang dilakukan? Pengen cepat kaya. Akhirnya kompromi dengan korupsi lah. Ada wanita-wanita udah gak apa-apa dah, gue jadi piaraannya ya kan, minimal gue tinggal di apartemen, padahal cuma numpang tinggal doang, di piaraan, tapi udah 70-80 tahun gak apa-apa, yang perlu, ya kan? Nah ini karena ingin apa? Ingin kaya, banyak orang ingin kaya, jadi piaraan, ya kan? Misalnya wanita, ya bukan perempuan aja, laki-laki juga ada, ya kan? Nah, saudara lihat, ini semua dorongan-dorongan yang membuat apa? Akhirnya kompromi dengan dosa. Jadi yang pertama seringkali apa? Karena pemberontakan, pelanggaran firman. Kedua, kompromi. Dia tahu firman, tapi dia kompromi dengan dosa. Nah ini semua membuat pasti orang-orang seperti ini mengalami kedahagaan. Buka Mazmur 107 ayat 9. Luar biasa apa yang dikatakan pemazmur ini. Mazmur 107 ayat yang ke-9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangannya dengan kebaikan. Dipuaskannya apa? Jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangannya dengan kebaikannya. Amin. Lihat. Jadi waktu kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita tidak kompromi, kita tidak lakukan pelanggaran-pelanggaran firman, pasti jiwa kita dipuaskan. Amin. Saudara pernah alami nggak seperti itu? Mungkin kita hidup sih biasa-biasa, tapi kita rasa kepenuhan Tuhan memenuhi kehidupan kita sampai rasanya udah gak ada lagi kepentingan hidup nih, hanyalah Dia.
Nah, ini yang pertama, saudara. Untuk apa Tuhan panggil kita? Untuk apa Tuhan mengundang kita? Yang pertama, untuk mengisi manusia roh kita, manusia batin kita, dan juga jiwa kita. Ya kan? Yang dahaga dan haus. Siap? Pagi hari ini mungkin saudara rasakan itu. Penuhilah undangan Tuhan. Amin. Pasti kepuasan itu Tuhan akan berikan bagi setiap kita. Makanya Paulus sudah bilang, apa? Paulus bilang, semuanya aku anggap sampah. Karena dia mengalami atau mendapatkan segala-gala kepuasan hidup hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk apa Tuhan panggil kita? Untuk apa Tuhan mengundang kita? Yang kedua, untuk melihat kesia-siaan hidup manusia tanpa Tuhan. Tuhan undang kita, Tuhan panggil kita supaya kita bisa melihat kesia-siaan hidup itu apa? Tanpa Tuhan. Lihat ayat keduanya apa yang dikatakan Yesaya ini. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Siapa roti ini dimaksud sini? Siapa? Roti itu adalah Yesus sendiri. Coba buka dulu, atau kita baca lanjutkan ya. Dan upah jeripayamu, saya ulangi, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak apa? Mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Lihat ya. Jadi yang kedua, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Kebutuhan manusia itu adalah roti secara fisik. Udah pasti ya kan? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan, dengarkanlah aku maka kamu akan makan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi yang kedua saudara, kenapa Tuhan undang kita, Tuhan panggil kita yang kedua untuk melihat kesia-siaan hidup manusia itu tanpa Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat sesuatu apa-apa. Sia-sia enggak? Jadi hidup tanpa Tuhan, hidup di luar Tuhan itu hanyalah kesia-siaan. Yang kita butuh dalam hidup adalah roti hidup dan air kehidupan. Coba buka Yohanes 6 ayat 48, ayat 50 sampai dan ayat 51. Makanya Yesus berkata itu, Yohanes 6 ayat 48, terus pindah ayat 50 sampai ayat 51. Yesus memproklamirkan dirinya itu sebenarnya siapa? Dalam kebutuhan hidup manusia. Dia menggambarkan dia itu adalah apa? Roti hidup itu. Akulah apa? Roti hidup. Ayat 50 sampai 51. Turun dari surga, makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ya. Lihat. Dia roti hidup. Dalam kepada wanita Samaria dia bilang, aku air hidup. Nah saya mau katakan, waktu kita meminum air itu, memakan roti itu yang adalah pribadi Tuhan sendiri, kita dipuaskan enggak? Hah? Pasti puas. Nah, Tuhan undang kita untuk melihat kesia-siaan hidup itu. Tanpa Tuhan, hidupnya sia-sia. Saya bersyukur sudah 37 tahun bulan April nih, untuk hidup melayani Tuhan. Ternyata tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Tahun bulan April nih, 37 tahun saya berikan hidup total untuk melayani Tuhan. Memang ada masalah, ada proses. Tapi justru proses bukan menghancurkan. Proses itu Tuhan ingin menyatakan, nih gua, lu ikut, gua jamin hidupmu. Di tengah-tengah masalah pun aku melakukan perkara-perkara dahsyatku. Amin. Dan bulan Juni nanti ke 31 tahun pernikahan. Kalau tanya ada masalah, kalau ceritakan terlalu banyak.
Masalah. Bu Gom juga pernah sakit ya kan. Tapi yang luar biasa lihat mujizat Tuhan selalu nyata. Masa kita tidak cerdas melihat kenyataan yang kita alami ini? Jadi saya mengerti kalau Yesus menggambarkan akulah air hidup yang turun dari surga. Aku adalah roti hidup yang turun dari surga. Waktu kita makan, kita minum, artinya kita hidup dalam Dia, bersekutu dengan Dia. Kita akan mengalami yang namanya apa? Kepuasan di dalam Dia. Nah, Tuhan ajak kita lewat Yesaya mengatakan untuk kita melihat kesia-siaan hidup tanpa Tuhan. Berarti dalam Tuhan kita menikmati seluruh janji-janji dan berkat-berkat Tuhan yang tersedia. Amin. Saya mau tanya, seorang bapak menyiapkan semuanya itu untuk apa? Hah? Untuk anaknya. Nggak ada yang lain, saudara. Jadi semua berkat yang disediakan untuk kita dapat menikmati. Itu sebabnya kita harus melihat di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah kesia-siaannya. Maka pengkhotbah bilang kan hidup tanpa Tuhan itu adalah kesia-siaan kan. Dia bilang dalam pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 10, dalam pengkhotbah 5 ayat 9, semua di sini Salomo berkatakan semuanya hanyalah kesia-siaan. Saya mau tanya, Salomo tuh kaya enggak? Hah? Bukan kaya aja. Bini berapa? Bini berapa? Hah? Gundik berapa, bini berapa? 1.000. Itu dia giliran berapa tahun baru ketemu lagi. Iya kan? Loh, 1 tahun tuh 365. Berarti 3 tahun sekali. Bini yang pertama dia ketemu 3 tahun sekali ya kan? Tapi akhir dari semuanya dia bilang sia-sia. Ada seorang hamba Tuhan enak aja dia ngomong. Dia udah puas-puas baru terakhir sia-sia ya kan? Ya kan? Tapi apapun juga Salomo akhirnya bilang semua hanyalah kesia-siaan. Hidup tanpa Tuhan, saya beri nama ini yang namanya hidup sia-sia. Orang boleh kaya, orang boleh punya semuanya, tanpa Tuhan kesia-siaan. Kemarin kami ke Dubai, sehingga nginap semalam. Saya udah cerita kemarin kan. Baru saya tahu ada hotel bintang 7. Kita tahu kan bintang 7 apa? Sakit kepala. Emang benar, kita kalau tinggal situ sakit kepala. Saudara tahu, harga 1 malam nginap situ 150 juta. Emang sakit kepala langsung minum puyur bintang 7 sini. Jadi saya diceritakan situ, itu kamarnya itu kayak akuarium. Jadi kita tidur, kita bisa kayak tidur dalam air, bisa lihat ikan. Di laut, saudara. 150 ya. Terus lihat showroom mobil Rolls Royce terbesar. Jadi sana hari-hari itu, kalau sini kan untuk pajangan kan. Rolls Royce apalagi Lamborghini untuk pamer-pamer. Sana dipakai hari-hari. Wih, saya lihat Rolls Royce. Emang luar biasa, saudara. Semua yang selalu mau yang paling top di dunia. Dan saya lihat itu yang namanya Sheikh. Itu raja-raja minyak sana. Kalau kita piara apa di rumah? Kucing, anjing. Tikus nggak usah dipiara, datang sendiri. Apalagi daerah Priok, sampai got-gotnya juga, ya kan? Ya kan? Karena tahu apa yang dia piara di rumah tuh. Kita lewat tuh, itu harimau, singa, semua itu namanya rumah. Ampun, ya kan? Terus daerah yang baru-baru mereka bangun lagi, mereka jadi di laut itu menjadi pantai mereka sendiri. Jadi di belakang atau di depan rumahnya itu pantai sendiri untuk mereka menikmati. Menurut kita, tanya, belum tentu orang itu menikmati. Ini yang Salomo katakan kesia-siaan. Jadi guide-nya jelaskan, di sini justru penduduk aslinya cuma 15%. Maka disebut itu kota itu disebut kota milik bersama sedunia. Karena itu ditinggali oleh 200 bangsa-bangsa di dunia. Jadi yang membangun juga banyak, yang membangun kota itu merancangkan dari Inggris.
Bahkan sistem hukumnya juga kayaknya masih berlaku, hukum-hukum Inggris. Makanya Bu Habib bilang sama Gayet, wah anak saya bisa dong kerja. Cari kerja agak gampang sana menurut dia ya. Banyak, jadi waktu beli Starbucks, ngobrol, sok-sokan bahasa Inggris kan, Bapak dari Indonesia. Iya, orang Bali. Terus kita pulang ketemu masih muda seumur-umuran Gaby lah 20 dia kerja juga di sana. Jadi ada perliburan 30 hari sebenarnya bisa diizinin 40 hari. Aduh, apa satu kota yang luar biasa Saudara. Masuk di mallnya tuh akuarium terbesar di dunia kalau nggak salah juga itu. Jadi ada akuarium besar dalam mall itu, akuarium air laut. Jadi di situ ada ikan pari, ada ikan apa? Ikan hiu, semua kita bisa saksikan. Kalau sini kan cuma SeaWorld, nggak tahu juga masih ada nggak? Ya kan? Saudara tahu jumlah tokonya berapa di dalam? 1.200. Jadi tinggal sana 1 minggu keliling mall nggak selesai. Iya kan? Belum jalan, habis ke cewek kan? Lihat, satu toko paling minim berapa? 20 menit, bisa setengah jam. Ya kan? Nah, bisa habis waktu. Menara yang tertinggi apa? Apa Khalifa apa tuh? Burj Khalifa ya. Itu tertinggi di dunia. Semua serba di dunia. 868 meter. Apartemennya juga tertinggi di dunia. 100 berapa puluh meter. Jadi banyak banget. Semuanya serba apa? Terus mereka bangun kayak satu museum. Itu museum untuk tahun berapa? 70 tahun ke depan. Jadi kayak satu fantasi untuk kehidupan ke depan 70 tahun ke depan. Untuk masuk situ sampai bulan April udah penuh. Untuk masuk museum lihat. Di kita nggak ada yang masuk. Iya kan? Jadi saudara bisa bayangkan kehidupannya seperti itu. Penduduk asli 15%, tapi mereka pegang kuasa karena mereka kan raja-raja minyak tuh kan. Nah lalu dia tunjuk ini, Pak lihat yang rumah kayak istana 2, nah itu istri pertama, istri kedua, karena harus adil kan. Jadi sama bangunannya kan, segala macam saudara. Dan yang terbanyak kayaknya India deh kalau nggak salah, 50%. Orang Indonesia cuma 100 atau 200 juta, terus ya negara-negara yang lain. Belum lagi di Israel kita lihat, ya di daerah Bethlehem itu kan, yang tinggal kan orang-orang Palestina. Itu kan daerah Muslim banyak banget situ, makanya bingung di sini ribut-ribut kayak kesana. Padahal sana biasa-biasa. Maka saya dengar di Bapak Bambang Nursena, dia bilang tuh kan diprovokasi, di blow up tuh foto-foto, gambar-gambar yang lama segala tampilkan. Padahal di sana tenang-tenang gitu loh. Beli aksesoris salib apa segala macam, yang jual siapa? Nah, berarti aneh nggak kita? Kita jadi negara aneh sendiri. Ya kan? Nah, jadi saya mau katakan gini saudara, kita lihat satu keadaan nyata, ini bukan mimpi, ternyata itu mereka, tapi saya mau berani pastikan, di luar Tuhan kehampaan. Showroom terbesar di dunia di Dubai, showroom Rolls Royce. Di sini jarang nggak lihat Rolls Royce, sekali-sekali. Di sana showroom Rolls Royce, Maserati, Lamborghini, Mustang, segala tuh berderet itu. Showroom kayak kita lihat sini, Auto 2000, kayak gitu ya kan. Itu showroom Rolls Royce. Jadi luar biasa ya kan. Nah itulah dunia. Nah saudara lihat, dengar hari ini. Tuhan panggil kita untuk ngapain? Untuk apa? Melihat kesia-siaan hidup tanpa Tuhan, di luar Tuhan. Amin. Nah ini semua yang kita lihat tadi, seperti saya juga katakan, Elvis kurang apa sih? Nontonlah dia punya film-film atau video-video show-nya dia. Wah itu yang gila, perempuan tuh paling senang mungkin kalau kayak gitu. Gue jadi kayak Elvis saja. Lu bayangkan orang cewek-cewek yang cantik-cantik ya kan? Kurang apa? Akhirnya hidupnya apa? Habis hidup dengan narkoba, obat bius ya kan? Terakhir kan frustrasi banget hidupnya. Marilyn Monroe bunuh diri. Michael Jackson, ini namanya kesia-siaan hidup.
Nah, Tuhan panggil kita, Dia mengundang kita supaya kita melihat satu realita kenyataan hidup itu seperti itu. Tapi di dalam Tuhan kita menikmati segala janji dan berkat-Nya. Amin. 2023, tahun pengenapan janji-janji Tuhan. Jadi penuhilah undangan itu, maka kita akan menikmati janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Damai sejahtera, sukacita, kuasa yang Dia berikan bagi kita. Amin. Kuasa yang Dia berikan apa? Bagi kita. Makanya saudara, hidup kita nih jangan takut ya kan. Kuasa itu Dia berikan. Kejadian kemarin, jadi kita nginap pertama di Hotel Tiberias. Pernah nginap situ? Oh, Hotel Tiberias itu di atas gunung, jadi kita lihat, waduh indahnya Danau Tiberias itu kan. Jadi nginap situ. Akhirnya pagi-pagi dari restoran, Pak Maringan kan ikut. Dia bilang, gila, gua jam 2 malam itu gua masih ke kamar mandi pakai sandal. Habis itu naik lagi tidur. Kan kita jam-jam 5 udah bangun siapnya. Gua cari sandal gua hilang sebelah. Sampai buka di atas angkat kasur gak kelihatan, enggak ketemu. Udah, siapa kerjain? Siapa kira-kira? Enggak lama sebelah kamarnya juga bilang, Bapak sih cuma satu, saya dua-dua. Rupanya ada setan. Nah tapi dengar, kenapa dia tidak bisa menyentuh orang-orang ini? Karena kuasa Tuhan Dia berikan bagi kita. Amin. Lihat, kita hidup ada damai sejahtera, ada kuasa. Alkitab bilang 1 Korintus 4 ayat 20 itu kan. Bukan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari apa? Kuasa. Dia tidak bisa menjamah kita karena ada kuasa roh dalam kamu lebih besar daripada roh dalam dia. Saya selalu bilang dia tuh macan ompong, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma nakut-nakutin ya kan, gaungnya besar tapi tidak bisa berbuat. Akhirnya ngerjainnya apa? Sandalnya aja. Saya pernah tahun berapa tuh ya, 2013 atau 2014 lupa. Jadi kita nginap di Jerman di Berlin Timur. Itu kan dua Berlin itu kan terpisah, akhirnya tahun 90-an kan diruntuhkan tembok Berlin, tapi masih ada sebagian untuk peringatan. Dan memang pembangunnya beda, Berlin Timur dengan Berlin Barat beda. Berlin Barat tuh luar biasa, lebih modern. Timur tuh waduh, mobil-mobil tua masih banyak. Kita nginap di hotel tua. Saya lupa di lantai berapa. Nginap, waktu itu Pak Yance masih tugas di GBI Glo di Belanda, jadi dia ikut sama istrinya nginap lah, tapi beda lantai. Tidur saya sama JJ, Bugem sama GB pakai connecting door. Jam 3-an gitu saya bangun, lampu kok mati semua. Saya sampai mau telepon resepsionis, masalahnya ada nggak yang jam segitu nunggu. Akhirnya cuma iseng lihat kan saudara, kalau di hotel itu kan masuk pintu kan ada tempat taruh kartu pintu sekalian itu untuk fungsi nyalain lampu kan. Ternyata saya lihat kartu itu sudah terangkat naik. Akhirnya saya tekan lagi, berat, nyala. Saya lihat kamar sebelah connecting door kan, saya lihat mati juga. Saya lihat kartu terangkat juga, saya tekan lagi. Udah, habis itu tidur sebentar, sekitar 10 menit. Itu pintu itu bukan diketok, didobrak. Sampai saya pikir nih, Yance ini kayaknya gak sopan banget jam 3 pagi udah gobrak-gobrak kamar orang kan. Saya intip dulu, saya takut kalau ada orang. Saya intip kan biasa di pintu hotel itu kan ada kaca pembesar tuh. Saya lihat gak ada, saya buka, saya cari. Emang kita kamarnya gak paling pojok. Gak ada orang. Udah tidur lagi kan. Gak lama bunyi di kamar sebelah lagi. Saya lihat, buka lagi, lihat, gak ada orang. Siapa dia? Macan om. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah saudara bayangkanlah, kita lihat hidup dalam Tuhan itu janji itu sampai sebegitu Tuhan membela melindungi kita, amin. Lihat, jadi saudara lihat di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dalam Tuhan kita menikmati janji Dia, berkat Dia, damai sejahtera Dia, sukacita bahkan kuasa Dia berikan bagi kita, amin. Makanya Paulus pada akhirnya dia bilang semuanya aku anggap apa? Sampah. Nah, jadi saudara lihat di sini, kita lihat yang kedua, saudara lihat sini, bahwa kenapa Tuhan undang kita?
Kenapa Tuhan panggil kita? Yang kedua, untuk melihat kesia-siaan hidup tanpa Tuhan. Makanya Yakobus bilang segala rencana tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Jadi kita merancangkan apa, libatkanlah Tuhan, karena tanpa Tuhan akhirnya apa? Sia-sia. Saudara, hari ini saya mau ingatkan, kalau saudara ingin melakukan sesuatu, berdoa, libatkan Tuhan. Tidak semua yang kita mau itu adalah Tuhan mau hal yang sama. Benar nggak? Makanya libatkan seperti Daud. Selalu libatkan Tuhan. Waktu dia harus berperang, dia libatkan Tuhan. Dia punya pasukan. Ya, supaya apa? Kita bisa menikmati janji berkat Tuhan itu. Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama, untuk apa Tuhan undang kita? Untuk mengisi manusia roh kita, manusia jiwa kita yang apa? Yang haus dan dahaga itu ya. Seringkali kita mengalami itu. Yang kedua, untuk melihat kesia-siaan hidup ini tanpa Tuhan. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Yang ketiga, kenapa Tuhan undang kita? Untuk apa dia undang kita? Yang ketiga, untuk menyerahkan hidup bagi Tuhan. Termasuk untuk melayani Tuhan. Coba perhatikan di ayat yang kita kembali, perhatikan di ayat yang ketiga. Sendengkanlah, bukan sedeng. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Jadi apa yang Tuhan janjikan, Tuhan juga mau itu membuat jadi bagian dari kehidupan kita. Makanya di sini dikatakan oleh saya, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, arti datang kepada Tuhan. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Amin. Ini juga berbicara tentu pada konteks itu. Si ini sedang berbicara juga tentang janji itu kepada bangsa Israel. Tentang siapa yang akan datang itu? Yaitu Yesus. Untuk mengikat perjanjian sampai akhirnya apa yang dijanjikan oleh Daud itu tergenapi dalam kehidupan bangsa Israel. Makanya dikatakan Yesus diperhitungkan sampai dari garis keturunan Daud. Nah, buat kita janji itu juga sama buat kita. Amin. Yaitu untuk apa? Menyerahkan hidup bagi Tuhan, ya kan? Atau melayani Tuhan. Jadi yang ketiga, Tuhan mengundang kita untuk supaya kita mau menyerahkan hidup kita nih untuk Tuhan atau bagi Tuhan. Artinya apa? Termasuk melayani Tuhan. Nah, coba saudara lihat Filipi, bandingkan Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah apa? Kristus, dan mati adalah keuntungan. Terus, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya. Di sini Paulus bilang, kalau aku hidup, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan, ya kan? Kalau aku hidup, aku harus hidup memberi apa? Memberi buah, menghasilkan buah. Jadi yang ketiga, Tuhan undang kita untuk apa? Supaya kita mau menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Ini termasuk melayani Tuhan. Dengar baik, melayani Tuhan bukan harus jadi pendeta. Kalau jadi pendeta, siapa jadi jemaatnya? Tapi yang namanya hidup untuk Tuhan dan hidup melayani Tuhan itu bagi kita semua. Saudara, bekerja itu bagian dari melayani Tuhan. Makanya hilangkan konsep, saya lagi di gereja baru saya melayani Tuhan, di luar sana tidak. Ini yang saya sering kali bilang, kita hidup dalam kemunafikan, kepura-puraan. Di gereja kelihatan haleluya, di luar apa? Halelupa. Dalam gereja apa? Alkitabiah. Di luar gereja alkoholik. Ya kan? Di dalam gereja apa?
Amin, amin. Di luar gereja, aman. Ya kan? Dalam gereja, full gospel. Di luar gereja, full gossip. Sama-sama full, ya kan? Kenapa? Kita seringkali memilah-milahkan, memisahkan antara hidup dalam Tuhan dan melayani Tuhan. Aku waktu ada di gereja, tapi di luar gereja itu bagian daripada aku tidak lagi melayani Tuhan. Dengar baik, melayani Tuhan tuh setiap waktu, setiap saat, setiap detik, kapanpun, dimanapun aku berada. Loh, ini benar saudara, kita bisa lihat banyak orang melayani Tuhan, dia memisah-misahkan kok di dalam pelayanannya itu kan. Padahal makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 ya. Jadi Tuhan panggil kita untuk menyerahkan hidup bagi Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang disebut hamba Tuhan? Siapa hamba Tuhan? Semua orang yang percaya Yesus dan memberikan hidup bagi Tuhan, itulah hamba. Pendeta bisa hamba Tuhan, bisa bukan. Banyak pendeta bisa jadi hamba uang, bisa jadi hamba orang kaya, ya kan? Bisa jadi hamba apa lagi? Hamba materi, banyak macam. Ya, tapi kita semua yang Tuhan panggil dari hamba kegelapan, hamba dosa, menjadi hamba Tuhan. Nah, waktu kita menyadari ini, kita tahu Tuhan panggil dan undang kita untuk kita menyerahkan hidup bagi Tuhan, untuk hidup melayani Tuhan, ya kan? Kenapa? Alasannya kenapa Tuhan undang kita? Ya kan? Supaya kita menyerahkan hidup bagi Tuhan. Kenapa? Yang pertama, saudara, karena Tuhan mau pakai kita sebagai apa? Rekan sekerjanya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9 kita disebut rekan sekerja Allah. Berarti kita teman kerjanya Allah. Saya mau tanya, Tuhan bisa tidak bekerja tanpa kita? Bisa, tapi kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Tapi dengar baik, Tuhan tidak mau melakukan sesuatu tanpa kita. Bingung. Tuhan bisa melakukan sesuatu tanpa kita. Tapi Dia tidak mau melakukan sesuatu tanpa kita. Saya beri contoh. Pemberitaan Injil untuk menyelamatkan manusia seisi dunia, Tuhan bisa nggak lakukan? Bisa. Dia menampakkan diri aja di awang-awang. Semua bertobat. Coba tiba-tiba Yesus lihat di langit. Wih, itu langsung masuk berita itu. Video kita lihat di YouTube semua pasti, ya kan? Pasti semua bertobat. Kenapa dia nggak mau? Kenapa? Karena dia mau memakai setiap kita untuk menjadi saluran berkat, kepanjangan tangan, kepanjangan kaki Tuhan. Amin. Itu alasannya untuk menyerahkan hidup bagi Tuhan, arti melayani Tuhan. Kenapa? Karena Dia memakai kita sebagai rekan sekerja Allah. Makanya Alkitab katakan 1 Korintus 3 ayat 9, engkau adalah rekan sekerja Allah, teman kerjanya Allah. Bangga loh, gini-gini kita teman kerjanya Allah. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa? Kenapa? Yang kedua, karena setiap kita sudah Tuhan lengkapi dengan potensi, Tuhan sudah lengkapi dengan talenta. Nanti baca di rumah Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Itu Tuhan sudah berikan talenta, Tuhan sudah berikan kita potensi. Tujuan Tuhan memberikan itu supaya Dia akan pakai kita lewat talenta-talenta yang sudah berikan. Amin. Maka jangan dalam pelayanan, jangan memaksakan diri untuk sesuatu yang di luar kemampuan kita. Jangan memaksakan diri, terimalah apa adanya. Amin. Tuhan pakai aku mungkin bukan sebagai seorang pengkhotbah, tapi Tuhan bisa pakai aku untuk menjadi orang beritakan Injil dan lewat kehidupanku seharian. Saudara sebagai apa? Misalnya sebagai pedagang, jual sayur keliling, itu bisa menjadi berkat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya pernah saksikan di sini seorang ibu-ibu tinggal di Keramat Senti yang udah lama sekali. Ibu sederhana, encim-encim, jualan kue yang pakai keranjang itu loh. Dari gang ke gang dia keliling. Tapi saudara tahu, dia anak Tuhan sungguh-sungguh. Lalu setiap itu dia bawa lembaran. Waktu itu di gereja-gereja masih pakai selebaran itu loh. Traktat itu ya kan, atau flyer itu lah. Brosur itu dia pakai. Jadi setiap dia jual, orang panggil kue, ya pintar-pintar dia aja ngomong. Memang kan ada ibu-ibu seperti itu, ibu sederhana, tapi cara berbicaranya dia tuh,
meyakinkan gitu loh. Lalu dia bilang, Cik saya lihat Cik kok mukanya kayak suram gitu. Nah, mulai kepancing kan, keluar, makanya ikut dong nanti sore kita ada nyanyi-nyanyi. Dalam kesederhanaan dia berbicara, udah akhirnya janjian jemput, padahal datang ke gereja. Emang nyanyi-nyanyi kan? Akhirnya lewat pelayanan itu banyak orang diselamatkan. Lewat seorang pedagang kue yang pakai keranjang keliling dari gang ke gang. Kenapa? Itu potensinya dia yang Tuhan percayakan. Amin. Kalau suruh khotbah begini, udah gak karu-karuan mungkin ya kan. Mungkin sampai satu saat itu urusan yang berikutnya ya kan. Jadi saudara lihat di sini, kita lihat Tuhan undang kita untuk menyerahkan supaya kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan apapun yang ada. Kenapa? Karena Tuhan pakai kita sebagai rekan sekerjanya. Jadi kita harus bangga melayani Tuhan. Amin. Yang kedua apa? Karena setiap kita sudah diberikan talenta, diberikan potensi, untuk mana potensi itu kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, ini hidup berarti enggak? Ya, hari ini kita harus menyadari itu. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, Tuhan mengundang kita untuk apa? Yang keempat, untuk menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan, yang Dia berikan kepada kita. Artinya apa? Artinya kita dapat menggunakan waktu, kesempatan itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba saudara perhatikan di ayat ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Artinya apa di sini saudara? Artinya apa? Kita dapat menggunakan waktu dan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi namanya, ya kan? Coba saudara buka Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 kita baca ayat 14 sampai dan ayat 17. Efesus pasal 5 14 sampai 17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Terus ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Perhatikan ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita hidup di dunia ini, di mana dunia yang semakin jahat. Ini realita yang tidak bisa kita tolak. Tapi Alkitab katakan, Paulus katakan supaya apa? Kita pergunakan waktu yang ada, karena dunia ini sedang jahat. Pergunakan waktu-waktu yang ada. Nah saudara lihat sekarang kejahatan saudara di mana-mana terjadi. Tingkat kejahatan di mana-mana terjadi. Tapi saya mau katakan kita hidup di tengah-tengah itu. Hanya ada dua pilihan. Kita jadi orang jahat, atau kita menggunakan waktu-waktu itu di tengah-tengah kejahatan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Betul nggak? Ini pilihan bukan? Sekarang kejahatan di mana-mana terjadi kok. Di mana-mana terjadi. Dulu orang naik motor kayaknya rasanya aman mau pulang jam berapapun. Sekarang lewat aja sini, mungkin jam-jam 11, jam 12 malam saudara lewat Sunter, tembus yang ke sana tuh sudah takut. Karena ada peristiwa yang lalu kan, begal. Beberapa waktu yang lalu saya lihat di YouTube tuh daerah Sunter sana loh. Pinggir danau itu jam 9 malam, orang dihajar pakai celurit. Dulu kan orang bisa baku tikam gitu, pakai celurit bakar itu karena ada permusuhan. Tadinya berarti ada hubungan, lalu ada persoalan, lalu mereka, ini sekarang kan enggak. Ya, berarti dunia semakin tambah jahat. Kenapa harus terjadi itu? Makin jahat, karena penggenapan firman Tuhan harus digenapi. Hari-hari terakhir manusia hanya mencintai diri sendiri, yang jahat tambah jahat. Tapi yang mencintai Tuhan semakin mencintai Tuhan. Itu sudah menjurus pada kedatangan Yesus yang kedua kali.
Nah, kita hidup di tengah dunia seperti itu. Nah, Paulus bilang pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Tuhan undang kita untuk menghargai waktu dan kesempatan itu. Makanya sebuah lagu kan yang terkenal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ini kesempatan, saudara. Inilah kesempatan kita. Jadi hari ini kita harus semakin maju dalam Tuhan. Amin. Semakin mencintai Tuhan, semakin melayani Tuhan. Saudara, esok hari gak ada yang pasti. Inilah kesempatan. Itu sebabnya hari ini terimalah undangan itu. Tuhan tidak pernah memaksa, Tuhan tidak pernah tekan kita untuk kita mau terima undangan itu atau tidak, namanya juga undangan. Tapi waktu kita datang, kita memenuhi, kita akan menikmati janji-janji Tuhan itu. Amin. Karena Dia mengundang kita, karena Dia tahu roh batin kita kadang-kadang kosong, Dia ingin mengisinya itu. Supaya terpenuhilah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dia juga melihat kesia-siaan hidup ini. Amin. Tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, untuk menyerahkan hidup bagi Tuhan. Supaya kita mengerti, aku hidup untuk melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri. Maaf, saya harus katakan ini. Kadang-kadang kita pikir melayani Tuhan itu berarti mencari hidup lewat Tuhan. Bukan. Melayani Tuhan, memberi hidup untuk Tuhan. Paulus bilang, hidupku adalah Kristus. Jadi melayani Tuhan, semua melayani Tuhan untuk apa? Memberi hidup untuk Tuhan, bukan cari. Semakin kita dengan motivasi seperti ini, semakin berkat Tuhan terhambat. Saya sudah saksikan di mana-mana orang yang melayani Tuhan hanya cari hidup, akhirnya bablas. Tapi yang mencari Tuhan karena memberi hidup, justru dia mendapatkan hidup dalam Tuhan. Yesus bilang, yang mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa, tapi yang rela kehilangan nyawa karena aku mendapatkan nyawa, dapat kehidupan. Amin. Itu berbicara kehidupan. Yang terakhir, untuk apa? Untuk kita menghargai waktu yang Tuhan sudah beri. Ini adalah kesempatan. Saya akan menutupi dengan ada beberapa kata-kata indah yang saya pernah baca, yang berkata demikian. Jadilah seperti bunga yang meskipun umurnya hanya sekejap, namun dapat memberikan keharuman, keindahan, dan kecantikan. Wih, ada yang dengar bilang ini bagus untuk profil gua nanti nih di Facebook, ya kan? Saya ulangi. Jadilah seperti bunga yang meskipun umurnya sekejap, tidak lama loh bunga itu, namun dapat memberikan keharuman, keindahan, dan kecantikan. Ibu Gembala itu senang bunga. Bulan April tahun lalu, April pemain liburan lebaran, waktu kita pas lagi di Belanda, pas lagi ada pameran bunga. Masuk dia panik. Indah-indah bunga yang saya juga gak pernah lihat di Indonesia. Indahnya minta ampun loh, gak tahu bro, itu kayak satu areal besar dan itulah pameran. Itu setiap tahun terjadi dari bulan April kira-kira sampai bulan Mei atau Juni paling lama. Habis itu habis. Ya kan? Gak lama usianya, tapi membuat orang takjub dan kagum. Amin. Maka kita harus seperti bunga. Alkitab bilang kan, seperti bunga rumput hidup manusia dan rumput kan. Pagi hari mereka, sore hari lisut dan menjadi layu. Nah, tapi tetap jadi bunga itu memberikan keharuman. Asal jangan bunga bangkai. Ya, saya juga belum pernah cium bau bunga bangkai itu. Emang bau bangkai ya? Nah itu. Lalu yang kedua, kata-kata yang indah saya juga pernah baca begini. Bukan lamanya manusia hidup, ya, tetapi apa yang diisi selama hidupnya. Ini kan kualitas. Banyak orang hidup lama so tua, kualitasnya, umur so tua tapi gak berkualitas. Jadi bukan lamanya kita hidup, ya kan? Bukan lamanya manusia hidup, itu berbicara kuantitasnya. Tetapi apa yang diisi selama hidupnya. Yesus cuma 33,5 tahun hidupnya. Tapi dia berikan makna kehidupan sampai pada masa kekekalan. 33,5 tahun itu lama enggak untuk ukuran manusia? Singkat. Tapi dia berikan hidup, itu yang besok kita peringati. Hari Jumat dan hari Minggu besok.
33,5 tahun dia hidup. Dia melayani cuma 3,5 tahun. Tapi dampaknya sampai hari ini menjamin kehidupan kekal di dalam dia. Ada lagi satu kata yang saya baca. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Banyak orang so tua di gereja, tapi tidak dewasa-dewasa di dalam Tuhan. Ada orang yang masih muda, tapi sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan pakai menjadi luar biasa, betul? Ya, saya beri contoh aja sekarang, yang khotbah-khotbah kita banyak latar belakang non-Kristen kok. Ibu siapa? Mbak Asir siapa tuh? Ya, sekarang lu dikhotbahin nggak semua? Kagum-kagum kan? Padahal kita udah puluhan tahun jadi Kristen. Nah itu namanya menjadi tua pasti, tapi menjadi dewasa dalam Tuhan itu pilihan. Biar kita pilih memenuhi undangan Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.